Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus buat adik-adik taruna yang dalam masa pendidikan, baik itu yang ada di dalam kampus maupun berada di atas kapal yang melaksanakan perala. Baik, kembali kita berjumpa di channel Alat Pribadi. Sini saya akan menjelaskan sistem permesinan yang ada di atas kapal, khususnya seawater system. Namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sistemnya saja dulu, di mana pengoperasiannya akan saya jelaskan pada video yang selanjutnya. Di sini initial condition yang saya pilih adalah cold ship. Baik, kita masuk ke proses direktorinya. Ya, kita klik proses direktori untuk mengetahui sistem yang ada di dalamnya. Kita akan memilih di sini 01, nomor 01, yaitu seawater system. Baik, kita klik seawater system. Ya, ini adalah tampilan overview daripada seawater system atau sistem pendinginan air laut yang ada di atas kapal, di mana sistem air laut di atas kapal biasanya dikatakan sebagai sistem pendinginan terbuka. Tujuan daripada kita mempelajari sistem ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pendinginan yang menggunakan air laut di atas kapal dan media-media, peralatan, dan fungsi daripada bagian-bagiannya. Untuk itu kita akan membahas satu persatu. Ini adalah tampilan di dalamnya adalah sistem pendinginan air laut. Ada beberapa banyak bagian di dalamnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Apabila dilihat dari diagram ini, di bagian kiri daripada gambar ini adalah lambung kapal, dan di bagian bawah ini adalah dasar kapal, di mana di bagian luar daripada badan kapal ini adalah air laut. Nah, untuk memasukkan air laut ke dalam sistem yang ada di dalam kapal, ada suatu tempat yang namanya adalah sea chest untuk memasukkan air ke dalam sistem di dalam kapal dari luar kapal. Ya, perlu kita ketahui di sini bahwa sea chest yang ada di atas kapal itu biasanya terdiri dari dua. Dilihat dari tata letak atau tempat di mana sea chest itu terpasang. Ya, di sini ada sea chest bagian bawah atau low suction sea chest, berada di dekat dasar kapal dan di antara lambung kapal, dan satunya lagi ada di bagian atas atau high suction sea chest. Ini adalah tempat masuknya atau hisapan daripada air laut agar bisa masuk ke dalam sistem. Nah, untuk itu di sini ada dipasang box, dibuat sedemikian rupa dan disambungkan dengan beberapa penataan pipa di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa di dalam box sistem sea chest yang ada di sini, itu di luarnya ada dipasang yang namanya grating atau saringan, ya. Ini yang ada kotak-kotak kecil atau lubang-lubang kecil. Ini berfungsi untuk mencegah
kotoran atau benda-benda yang ikut dengan air laut yang terisap ke dalam sistem. Makanya dipasang yang disebut namanya grating. Nah, ini biasanya kalau di atas dok atau kapal dalam perawatan naik dok, ini akan selalu dibersihkan. Di dalam sistem box atau si chest ini ada beberapa katup yang terpasang, baik itu di dalam low suction sea chest atau yang bagian bawah dan high suction sea chest yang ada di bagian atas. Ini sama semua, dia diparalel di dalam satu sistem untuk penataan pipanya. Ya, perlu kita ketahui bahwa di dalam sea chest ini ada namanya main seawater pallet. Ya, ini yang ada di kursor ini yang saya tunjuk. Ini adalah main seawater pallet. Kemudian satu lagi di sebelah kanan ada stop pallet yang berfungsi untuk sistem Belgis, ya, sistem airgot yang ada di atas kapal. Kemudian di bawahnya ada lagi air laut yang digunakan untuk sistem pendinginan daripada inner gas plant. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu sistem Belgis yang ada di atas kapal, sistem inner gas, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada di sini check valve yang dihubungkan dengan sistem tekanan udara yang dari botol angin atau air reservoir tank, di mana kegunaan daripada sistem udara yang bertekanan ini adalah untuk menekan apabila ada kotoran-kotoran yang tersumbat di dalam grating ini, untuk mengeluarkan dan menekan sehingga benda-benda yang menempel di dalam grating ini bisa lepas dan keluar. Namun di dalam pengoperasiannya semua sistemnya dalam keadaan tertutup dan tidak beroperasi. Kemudian yang di bawahnya ini ada lagi sistem check valve yang dihubungkan dengan penataan pipa uap atau steam. Ya, ini juga kita akan bahas satu persatu terkait dengan sistem penataan steam yang ada di atas kapal nantinya. Ini berfungsi untuk memanaskan sea chest yang ada di dalam box ini apabila ada benda-benda atau kotoran-kotoran yang melekat, sehingga dapat dipanaskan sehingga bisa terlepas dan ditekan menggunakan udara yang bertekanan sehingga dia akan keluar. Nah, begitu juga yang ada di dalam high suction sea chest atau yang ada di bagian atas, ya. Nah, di setiap box sea chest ini ada namanya ventilasi udaranya untuk membuang apabila ada udara yang masuk, di mana sistem ventilasi ini diteruskan atau dipasang sampai ke upper deck. Baik, kita masuk ke dalam sistem utama daripada air laut ini, di mana sistem air laut ini berfungsi untuk mendinginkan ada beberapa macam bagian yang ada di kamar mesin, baik itu untuk mesin induk dan permesinan bantu. Jadi untuk mengoperasikan sistem air laut ini ada beberapa komponen yang perlu harus kita ketahui fungsi dan kegunaannya masing-masing. Ya, kita mulai dari sea chest ini. Tadi saya sudah jelaskan fungsinya adalah tempat masuknya air laut ke dalam sistem pendinginan air laut yang ada di dalam kamar mesin.
Di dalam sistem air laut, kita akan pelajari beberapa bagian yang ada di dalam sistem ini. Yang pertama di sini sudah saya jelaskan, tempat masuknya air laut itu adalah melalui SICES. Kemudian dipasang pipa utama yang dihubungkan dengan main SICES valve yang ini, tempat masuknya atau menyetop dan menyalurkan air laut ke dalam sistem. Biasa disebut dengan seawater main system valve. Kemudian di dalam sistemnya ini ada namanya strainer atau filter yang berfungsi untuk menyaring air laut apabila bercampur dengan benda-benda atau kotoran yang dapat mengikut di dalam sistem. Setelah filter ini ada lagi stop valve yang berfungsi untuk menyetop dan menyalurkan air laut ke dalam sistem. Nah, di dalam sistem ini ada juga seawater pump atau pompa air laut, di mana pompa air laut ini yang kita ketahui dalam sistem full motion yang ada di simulator ini ada menggunakan 3 pompa, di mana pompa utamanya atau biasa disebut dengan main seawater pump itu berjumlah ada 2, dan yang satu lagi adalah auxiliary seawater pump, di mana fungsinya masing-masing ini sama, hanya penggunaannya yang berbeda. Untuk main seawater pump itu digunakan apabila mesin induk nanti dalam keadaan beroperasi. Namun apabila mesin induk tidak beroperasi, maka yang dipergunakan untuk menghemat energi daya listrik, sehingga yang digunakan adalah nantinya auxiliary seawater pump. Selanjutnya di dalam sistem, setelah dari seawater pump, air laut akan menuju ke freshwater cooler, ya, di mana di sini adalah exchanger untuk mendinginkan daripada air tawar yang ada digunakan untuk mendinginkan sistem mesin induk. Ada juga yang digunakan untuk mendinginkan minyak lumas, ya tergantung sistem yang ada dan rancangan yang ada di atas kapal masing-masing. Kemudian ada juga yang digunakan untuk mendinginkan, di atasnya ini ada steam condenser atau kondensor yang merubah uap menjadi cairan kembali. Jadi pendinginan, sifatnya pendinginan di sini untuk mendinginkan gas uap sehingga dapat dicairkan kembali. Kemudian ada lagi yang digunakan untuk mendinginkan air tawar pendingin daripada diesel generator, di mana tempatnya itu disebut dengan freshwater cooler. Di sini ada 2, yaitu untuk diesel generator 1 dan diesel generator 2. Kemudian ada lagi yang digunakan untuk mendinginkan ke dalam exchanger yang disebut dengan freshwater generator, di mana ini adalah yang berfungsi untuk merubah air laut menjadi air tawar, di mana air laut yang dipanaskan tadi akan didinginkan kembali sehingga uap-uapnya itu akan menghasilkan air tawar
yang didinginkan oleh air laut ini. Kemudian ada lagi sistem air laut ini juga digunakan untuk mendinginkan sistem pendinginan ruangan yang menggunakan freon misalnya, di mana gas daripada freon ini akan dicairkan kembali. Tempatnya adalah kondensor juga, yang biasa dikenal dengan kondensor, di mana peruntukannya ini adalah di dalam sistem air condition. Selanjutnya air laut akan keluar melalui katup yang disebut dengan katup overboard. Ini adalah katup stop alert, sehingga air akan keluar kembali ke luar daripada badan kapal. Selanjutnya di dalam sistem air laut ini ada juga yang digunakan untuk kebutuhan daripada general service pump, di mana untuk kebutuhan umum seperti air dek, ada juga untuk pemadaman, yaitu pemadaman kebakaran, jadi berfungsi juga sebagai sistem yang digunakan untuk pemadaman kebakaran yang ada di atas kapal. Nah, di sini ada dua pompanya, yaitu Fire and General Service Pump nomor 1 dan nomor 2. Bisa juga digunakan untuk sistem pengisian daripada keseimbangan kapal, yaitu pada ballast system. Nah, di mana di dalam sistem ini dalam keadaan darurat juga disambungkan dengan sistem emergensi apabila sistem pemadaman yang utama ini tidak berfungsi, sehingga di sini boleh digunakan yang menggunakan yang sistem emergensi, di mana sistem ini adalah untuk emergency fire pump. Nah, di mana pompa emergensi ini juga mempunyai SICHES khusus yang diperuntukkan untuk sistem pemadaman emergensi di atas kapal. Ya, inilah beberapa sistem yang bisa saya jelaskan terkait dengan seawater system yang ada di Full Machine Engine Simulator. Nah, untuk pengoperasiannya saya akan jelaskan di video berikutnya. Untuk itu, jangan sampai ketinggalan untuk video pengoperasian selanjutnya. Silakan di subscribe, di like, dan di share. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan